Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM-nya 2211102436004. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Financial Engineering. Pengertian Financial Engineering adalah penggunaan teknik matematika untuk memecahkan permasalahan keuangan. Financial Engineering merupakan bidang pekerjaan dan studi daripada jabatan resmi. Tujuan utama bidang ini adalah untuk mengoptimalkan bagaimana setiap bisnis menangani dan mengelola keuangan di berbagai industri. Untuk bisa melakukan financial engineering, maka dibutuhkan pengetahuan dari berbagai bidang dan tools yang sesuai. Berbagai bidang pengetahuan tersebut mencakup statistika, komputer, ekonomi, dan matematika terapan. Selanjutnya, ada cara menerapkan financial engineering. Ada 7. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang kedua, pembuatan MVP. Yang ketiga, workshop pengembangan produk. Yang keempat, menjamin kualitas produk. Yang kelima, produk jadi. Yang keenam, penetapan harga. Yang ketujuh, peluncuran produk. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada identifikasi permasalahan. Seperti pada perencanaan peluncuran produk baru, maka perlu adanya identifikasi permasalahan. Pada langkah awal ini, financial engineering menganalisis permasalahan yang terjadi dan membuat hipotesis terhadap penyelesaian masalahnya. Kemudian dilihat apakah penyelesaian masalah tersebut adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, ada pembuatan MVP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, MVP atau minimum viable produk dibuat sesuai dengan hipotesis kebutuhan dan model yang ditemukan. Yang ketiga, workshop pengembangan produk, langkah selanjutnya MVP. Tadi diedarkan secara terbatas pada calon pengguna untuk mendapatkan feedback, timbal balik. Berdasarkan feedback tersebut, maka selanjutnya akan dibuat produk yang lebih kompleks dan diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menjamin kualitas produk. Kompleksitas produk yang dibuat perlu pengujian lebih lanjut untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Yang kelima, produk jadi. Produk yang dibuat dengan berbagai transformasi dari MVP menjadi produk akhir. Yang keenam, penetapan harga. Setelah produk tersebut jadi, maka selanjutnya diperhitungkan berapa harga yang tepat bagi pengguna untuk dapat menggunakan produk tersebut, seperti apa skemanya, dan sebagainya. Yang ketujuh, peluncuran produk. Langkah terakhir yaitu peluncuran produk. Penerapannya berupa strategi pemasaran seperti yang digunakan untuk memasarkan produk. Seberapa besar skala peluncurannya dan promosi seperti apa yang akan dilakukan. Selanjutnya ada jenis-jenis financial engineering. Yang pertama ada perdagangan derivatif, yang kedua ada perdagangan pasar valuta asing. Kita bahas yang pertama dulu. Perdagangan derivatif. Industri perdagangan derivatif berkembang ketika para insinyur keuangan mencari strategi baru untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam jenis perdagangan ini, perjanjian keuangan tidak memiliki nilai moneter yang jelas. Perjanjian kontrak ini mungkin terkait dengan aset, suku bunga, atau indeks. Nilai derivatif bergantung pada kinerja entitas yang mendasarinya dari waktu ke waktu. Dengan melakukan ini, insinyur keuangan memiliki lebih banyak peluang untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, perdagangan pasar valuta asing. Menggunakan pasar valuta asing untuk mendapatkan keuntungan memungkinkan financial engineer untuk mengambil keuntungan dari pasar secara global. Perdagangan utama di pasar valuta asing adalah nilai tukar mata uang. Sebuah perusahaan atau organisasi biasanya memiliki dana yang menyimpan berbagai jenis mata uang dari berbagai negara. Dengan memprediksi nilai tukar antara mata uang ini, seorang financial engineer dapat memprediksi kapan suatu mata uang dapat terapresiasi atau mengalami penurunan nilai. Hal ini mungkin
menguntungkan perusahaan karena broker terkait dapat memperdagangkan mata uang dengan mempertimbangkan prediksi ini, memaksimalkan keuntungan dan membatasi kerugian. Selanjutnya, ada tanggung jawab utama seorang financial engineer. Ada 10, antara lain yang pertama, memberikan saran tentang ekonomi pasar saat ini kepada bisnis lokal, dewan, atau pemerintah. Yang kedua, menawarkan solusi untuk masalah keuangan berdasarkan pendekatan teoretis dan matematis. Yang ketiga, mengembangkan model simulasi menggunakan data keuangan masa lalu dan saat ini untuk menganalisis dan memprediksi perilaku pasar di masa depan. Yang keempat, menguji strategi analisis baru dan alat investasi menggunakan model simulasi pasar. Yang kelima, mengembangkan strategi analisis baru menggunakan perangkat lunak pemrograman. Yang keenam, mempresentasikan dan mengelola portofolio investasi atas nama perusahaan atau klien. Yang ketujuh, meneliti dan mengidentifikasi tren bisnis dan ekonomi dengan menganalisis data keuangan masa lalu dan saat ini. Yang kedelapan, membuat dan memperbarui laporan keuangan untuk perusahaan atau organisasi. Yang kesembilan, menghadiri dan mengadakan pertemuan dengan Departemen Keuangan untuk membahas dan mengevaluasi strategi. Yang kesepuluh, mengadakan pertemuan dengan eksekutif senior dan karyawan dalam manajemen untuk memahami model perusahaan, posisi keuangan saat ini, dan prospek keuangan di masa depan. Selanjutnya, ada keahlian utama yang dibutuhkan seorang financial engineer. Ada 7, antara lain. Yang pertama, pemrograman komputer. Yang kedua, keterampilan matematika. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, pemecahan masalah. Yang kelima, ilmu komputer. Yang keenam, berpikir logis. Yang ketujuh, pengetahuan tentang ekonomi. Yang pertama, pemrograman komputer. Keahlian pemrograman komputer sangat penting bagi kemampuan financial engineer untuk membangun model simulasi pasar. Memiliki keterampilan ini sangat penting untuk memprediksi dan menganalisis perilaku pasar keuangan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknik keuangan seringkali lebih menyukai kandidat yang memiliki keterampilan ini karena sangat berguna untuk manajemen risiko modal dalam bisnis. Yang kedua, keterampilan matematika seorang financial engineer. Menggunakan keterampilan matematika setiap hari untuk menguji dan menetapkan strategi baru untuk menghasilkan keuntungan dan menganalisis risiko modal. Financial engineer membutuhkan mental matematika yang kuat, pengetahuan statistik dan teori untuk memprediksi perilaku pasar yang akurat, meningkatkan kemungkinan perdagangan yang menguntungkan. Seorang insinyur keuangan seringkali mengembangkan financial engineer melalui pelatihan di universitas atau sekolah. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi yang efektif diperlukan bagi financial engineer untuk menjelaskan pemikiran, ide, dan pendapat profesional mereka kepada manajer, senior, dan eksekutif. Dengan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, insinyur keuangan juga dapat mengidentifikasi tren keuangan yang sedang berkembang dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Yang keempat, pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah aset penting lainnya bagi financial engineer, karena ini menunjukkan kepada pemberi kerja bahwa Anda adalah karyawan yang cakap dan mandiri. Bagi financial engineer, pemecahan masalah yang efisien dapat meminimalkan kerugian modal dengan menawarkan solusi perdagangan yang efektif dengan cepat. Memiliki pengetahuan luas tentang ekonomi atau keuangan diperlukan bagi seorang financial engineer untuk menjadi mahir di bidang ini. Memahami cara kerja sistem dan proses memungkinkan financial engineer untuk menganalisis bagaimana dan mengapa masalah ini bisa terjadi. Hal ini memungkinkan untuk menemukan solusi dengan cepat tanpa terlalu banyak risiko yang mempengaruhi perusahaan.
Mempertahankan organisasi yang baik dapat membantu Anda meningkatkan kemampuan pemecahan masalah karena meminimalkan gangguan dan kemungkinan Anda untuk fokus mengembangkan solusi. Yang kelima, ilmu komputer. Yang kelima, ilmu komputer. Ilmu ini penting bagi financial engineer karena dapat mengimplementasikan otomatisasi, algoritma, pengkodean, dan strategi lain untuk analisis data yang efisien. Dengan membuat algoritma financial engineer dapat mendeteksi dan mengamati tren yang muncul dalam data. Menggunakan otomatisasi akan mempercepat proses trading dan analisis data. Pertimbangan untuk meluangkan waktu untuk melatih kemampuan ilmu komputer dan memanfaatkan sumber daya online. Lalu, jika financial engineer tersebut dalam perusahaan yang menjual produk atau layanan, penting bagi mereka untuk bisa mengoperasikan software akuntansi untuk melakukan analisis data secara mendalam. Yang keenam, berpikir logis. Proses berpikir logis sangat penting bagi seorang financial engineer untuk memecahkan masalah dan manajemen risiko. Seorang financial engineer menggunakan pendekatan analitis terhadap keuangan dengan pola pikir ilmiah dan matematis. Memiliki kemampuan analisis yang kuat sangat penting bagi seorang financial engineer untuk menganalisis tren dan aktivitas pasar. Yang ketujuh, pengetahuan tentang ekonomi. Memiliki pengetahuan ekonomi yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi semua financial engineer karena memberikan lebih banyak wawasan tentang hubungan pasar yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan penting. Keahlian ini memungkinkan financial engineer untuk menyiapkan rencana yang lebih strategis dan opsi keputusan dalam menanggapi pembaruan pasar atau perubahan kontrak. Ini adalah kunci dalam memahami bagaimana politik dan hubungan masyarakat dapat mempengaruhi pasar sehingga membantu para financial engineer dalam membuat prediksi. Selanjutnya ada contoh kasus financial engineering. Di sini saya mempunyai 2 contoh kasus. Kasus yang pertama, Amanda menjalankan sebuah bisnis multinasional dengan 2 departemen utama. Departemen pertama mengoperasikan jaringan toko roti, sedangkan departemen kedua memproduksi lini pakaian olahraga. Akhirnya, dia membagi kedua departemen menjadi 2 bisnis independen, toko roti dan lini pakaian olahraga. Hal ini meningkatkan nilai individu dari kedua bisnis tersebut karena keuangan mereka dinilai secara terpisah. Hasilnya, hal ini meningkatkan nilai saham dan jumlah investor masing-masing. Amanda mendapatkan lebih banyak keuntungan dari bisnis-bisnis ini daripada sebelumnya. Contoh kasus yang kedua, US Federal Fed telah menggunakan keahlian individu dengan gelar teknik keuangan untuk mendukung pasar ekuitas tanpa memulai atau secara langsung membeli saham. Untuk memperjelas, mereka menggunakan 3 teknik untuk mendongkrak harga saham. Yang pertama, dukungan langsung terhadap obligasi korporasi. Yang kedua, penekanan ketidakteraturan. Yang ketiga, mengendalikan tingkat diskonto. Yang pertama, dukungan langsung terhadap obligasi korporasi. The Fed membeli miliaran dolar dana yang diperdagangkan di bursa ETF untuk meningkatkan hubungan antara ekuitas perusahaan dan obligasi perusahaan. Dengan demikian, hal ini membantu menaikkan tingkat ekuitas perusahaan tanpa pembelian saham. Yang kedua, penekanan ketidakteraturan. Federal telah menurunkan indeks volatilitas untuk menaikkan pasar ekuitas dan selanjutnya meningkatkan spread kredit. Yang ketiga, mengendalikan tingkat diskonto. Mengenai suku bunga, Fed AS memiliki 3 pengungkit konvensional dan 2 pengungkit baru. Pertama, memangku suku bunga jangka pendek menjadi 0 dan kemudian Fed memulai pelonggaran kuantitatif terbaru untuk pembelian aset jangka panjang.
Setelah itu, Fed menggunakan manajemen ekspektasi atau panduan ke depan untuk menghindari lonjakan imbal hasil jangka panjang. Pada intinya, financial engineer mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai bidang seperti ekonomi, matematika, ilmu komputer, dan teori keuangan. Sebagian besar rekayasa keuangan terdiri dari pengubahan teori keuangan menjadi aplikasi praktis di dunia keuangan. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.